terpadu untuk pembangunan ekonomi, sosial, lingkungan, hukum, dan tata kelola masyarakat yang ada di tingkat desa atau SDGs Desa memiliki 18 bidang fokus pembangunan. Salah satu role pembangunan berkelanjutan yang akan masuk dalam prioritas pembangunan dana desa tahun 2021 ada pada nomor 5, yaitu keterlibatan perempuan desa. Dalam laporan Forum Ekonomi Dunia tahun ini, secara umum Indonesia mendapat skor indeks ketimpangan gender 0,697 dan berada di peringkat ke-92 dari 146 negara. Di tahun 2023, skor kesetaraan gender Indonesia berada pada peringkat ke-8 dari 11 negara yang ada di ASEAN. Hal ini disebabkan oleh beberapa tantangan yang masih harus dihadapi oleh perempuan, seperti pernikahan dini, penghapusan sekolah, dan stereotip gender yang menghambat mereka untuk meraih pendidikan yang setara dengan laki-laki. Selamat pagi pemirsa. Fox Time kini kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Safira Putri Ariana yang akan memberikan berita-berita terbaru on time and on point. Pemirsa, kesetaraan gender di Indonesia merupakan isu yang memprihatinkan. Bagaimana tidak, negara Indonesia meraih predikat sebagai negara dengan ketimpangan gender tertinggi se-ASEAN. Budaya patriarki yang masih kuat, berbagai bentuk diskriminasi terhadap perempuan, serta pemberian stereotip bahwa perempuan seharusnya berada di rumah saja, ikut turut menghambat kesetaraan gender yang ada di Indonesia. Saat ini sudah terhubung dengan reporter Indi Deraya Ajiba yang sudah berada di kantor Kepala Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Baik, silakan Indi. Sejauh mana keterlibatan perempuan desa dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan? Fox Time langsung menuju ke Desa Cipayung yang terletak di Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Baik, sekarang saya sudah bersama Bapak Suherman selaku Sekretaris Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Desa Cipayung merupakan salah satu desa yang ikut serta melibatkan perempuan untuk membangun desa. Hal ini dibuktikan dengan keaktifan perempuan dalam forum PKK, juga keterlibatan perempuan dalam pengambilan keputusan yang ada. Baik, apakah keterlibatan wanita dalam pengambilan keputusan dan pemberian pendapat diberikan kesempatan yang sama di desa ini, Bapak? Baik, terima kasih. Saya akan menyampaikan bahwa alhamdulillah di pemerintahan Desa Cipayung, keterlibatan dari wanita itu kita libatkan, terutama dalam bidang pengambilan keputusan, perencanaan ataupun kegiatan itu kita libatkan. Adapun kegiatan-kegiatan yang kita libatkan begitu banyak terkait dengan wanita ya, karena emang aturan dari pemerintah juga menyampaikan agar adanya keterlibatan terhadap wanita. Gitu. Oke, baik Bapak. Dan seperti apa sih Pak contoh-contoh kegiatan yang telah terorganisir di desa ini Pak? Kegiatan yang sudah kita laksanakan pertama yaitu pembinaan terhadap kader posyandu, pembinaan terhadap PKK, dan pembinaan terhadap lansia ataupun kesehatan pada remaja. Itu sudah kita laksanakan juga. Itu rata-rata keterlibatan sebuah wanita untuk kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, adapun kegiatan lainnya seperti operasional ataupun ke permohonan yang disampaikan oleh PKK, yaitu kita alhamdulillah sudah akomodir untuk pelaksanaan kegiatan PKK ataupun posyandu di wilayah kita. Baik, terima kasih atas pendapatnya Bapak. Stereotip masyarakat mengenai perempuan dan harapan tradisional juga turut membatasi perempuan dalam memilih pekerjaan atau mengejar karir yang diinginkannya. Oke, baik, sekarang saya sudah bersama Ibu Hajah Nurbayati yang menjabat sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Desa Cipayung, Kecamatan Megamendung, Kabupaten Bogor. Baik Ibu, bagaimana pendapat Ibu tentang kesetaraan gender bagi perempuan? Menurut saya, kesetaraan gender itu adalah kesetaraan yang memperkuat dan berkembang keadaan perempuan yang mengurangi kemiskinan. Ya, kesetaraan gender adalah bagian utama dan strategi pembangunan dalam rangka untuk memperdayakan masyarakat, terutama perempuan dan juga laki-laki.
Dan menurut saya kesetaraan gender juga untuk mengetaskan diri kita dari kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup mereka. Oke, baik Ibu. Selanjutnya kan seperti yang kita ketahui, masyarakat berpandangan bahwa perempuan itu hanya dapat bekerja di rumah saja. Menurut Ibu bagaimana? Iya, betul sekali. Masih banyak masyarakat yang berpandangan seperti itu. Tapi kalau menurut saya pribadi dan kemungkinan juga menurut wanita-wanita yang lain di Indonesia tentunya, tidak seperti itu sebetulnya pendapatnya. Karena teknologi semakin canggih ya, menuntut untuk perempuan bagaimana bisa beraktivitas menjadi produktif untuk keluarganya, terutama keluarganya sendiri di lingkungan rumah tangganya. Dan banyak sekali kita saksikan sekarang ini teknologi yang begitu banyak yang membuat begitu banyak aktivitas wanita yang bisa menghasilkan produk-produk atau apapun itu yang juga nantinya akan membantu perekonomian keluarga. Menurut saya seperti itu. Oke, baik Ibu. Jadi kita sebagai perempuan itu tidak hanya bekerja di rumah tangga Iya, saja, betul. Ibu. Jadi kita tuh sebagai perempuan itu tidak hanya dinilai dari pekerjaan rumah tangga saja. Iya. Keberadaan perempuan di desa tidak menghambat dan menyulitkan perempuan untuk berkarya. Perempuan tetap dapat berkarya dan berkontribusi walaupun adanya beberapa hambatan dari tradisi yang berlaku. Teknologi yang juga semakin canggih menuntut perempuan untuk beraktivitas lebih produktif. Dapat dilihat teknologi sekarang yang banyak membantu perempuan untuk menghasilkan sesuatu yang nantinya dapat membantu perekonomian keluarga. Dengan segala kemajuan teknologi yang ada, saat ini banyak perempuan yang bekerja dan memilih untuk berkarir. Pemirsa, kesetaraan gender merupakan hal penting bagi suatu perkembangan negara, pengurangan kemiskinan, serta pemerintahan secara efektif. Maka dari itu telah bergabung dengan kami, reporter Karen Latifah, yang sudah bersama salah satu narasumber yang akan memberikan pandangannya terkait kesetaraan gender ini. Baik, silakan reporter Karen Latifah. Dari wawancara saya bersama Ibu Linda, beliau menegaskan bahwa tidak adanya hambatan atau perbedaan perlakuan di tempat kerja berdasarkan gender. Menurut beliau, di lingkungan kerja memberikan kesetaraan dan peluang yang sama bagi semua individu tanpa memandang jenis kelamin. Beliau juga menekankan bahwa dalam pengalamannya, profesionalisme dan kontribusi kerja lebih diutamakan daripada faktor jenis kelamin dalam memperoleh pengakuan dan kemajuan karir. Pemirsa, perlu kita pahami bersama bahwa kesetaraan gender merupakan hal keadaan di mana laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama di berbagai aspek kehidupan. Berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada pagi hari ini. Saya Safira Putri Ariana, pamit undur diri, selamat pagi dan sampai jumpa.